Halo ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bisa peroleh. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang preeklamsia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Kusoin, saya dari Stikes Maranatha Kupang. Nah, saya di sini untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil di RT 01 di Desa Melbaki. Dengan tujuan agar kita dapat mencegah preeklamsi secara dini tanpa harus ada pengobatan di puskesmas ataupun di rumah sakit nanti. Baik, saya akan membagikan link kepada ibu sebagai media saya ya. Ini ibu. Ya ibu-ibu, kita akan mulai pelaksanaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu tentang apa itu preeklamsia atau pengertian preeklamsia. Jadi, preeklamsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah serta protein yang berlebihan dalam urin. Yang kedua, kita mengetahui tentang penyebab dari preeklamsia itu sendiri. Yang pertama adalah kurangnya aliran darah menuju rahim. Yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan kita. Yang ketiga adalah kerusakan pada pembuluh darah. Yang ketiga itu kerusakan pada pembuluh darah kita. Yang keempat, masalah pada yang berikut kita juga harus mengetahui tentang faktor yang dapat meningkatkan risiko preeklamsia. Yang pertama adalah tahun dari ibu yang pertama itu sangat berisiko meningkatkan preeklamsia. Yang kedua, kita memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya, jadi ada darah tinggi dari sebelum dari kehamilan pertama atau yang kedua kita yang lalu. Lalu yang ketiga adalah usia ibu hamil di atas 35 tahun, karena itu sangat berisiko. Dan usia kehamilan kurang dari 20 tahun, karena itu adalah tubuh dan mental kita belum siap secara utuh. Yang berikut adalah obesitas atau kelebihan berat badan kita tidak sesuai dengan timbangan badan kita. Yang berikut hamil dengan jarak kurang dari 2 tahun. Yang berikut hamil dengan jarak kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10 tahun dari kehamilan sebelumnya. Yang berikut adalah hamil anak kembar. Jadi yang berikutnya adalah faktor genetik dan gangguan pembuluh darah. Lalu kita mengetahui gejala-gejala dari preeklamsia itu sendiri. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi itu merupakan gejala utama dari preeklamsia. Meskipun tidak mengalami preeklamsia, tekanan darah tinggi pada ibu hamil cukup berbahaya sehingga perlu dibatasi atau diatasi dengan segera. Yang kedua, urin. Dalam urin mengandung protein atau biasa disebut dengan protein urinaria, merupakan gejala preeklamsi berikutnya, yaitu kondisi di mana urin mengandung protein yang seharusnya hanya ada di darah. Kondisi ini hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan laboratorium, jadi harus lakukan pemeriksaan di lab. Yang berikut adalah yang ketiga adalah edema pada kaki atau pembengkakan, biasanya kita sebut dengan pembengkakan, terjadi karena penumpukan cairan di kaki sehingga menyebabkan pembengkakan kaki yang parah. Gejala ini seringkali disepelekan karena dianggap sebagai hal wajar dalam masa kehamilan, namun sebenarnya itu tidak boleh. Yang berikut keempat adalah nyeri kepala. Biasa ibu hamil sering nyeri atau pusing-pusing. Nyeri kepala pada preeklamsia hampir mirip dengan gejala migran atau sakit kepala. Kepala terasa berdenyut, sangat parah dan sulit hilang. Yang kelima, mual dan muntah. Selain nyeri kepala, gejala preeklamsia juga menyebabkan ibu hamil pertengahan kehamilannya mengalami mual dan muntah. Kondisi ini berbeda dengan mual dan muntah di pertengahan kehamilan, dan juga berbeda pada kehamilan awal trimester 1 atau biasanya disebut dengan morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Yang berikut adalah nyeri epigastritis.
adalah nyeri yang terasa di area perut, tepatnya di bagian bawah tulang rusuk sisi kanan. Gejala ini seringkali disamakan dengan rasa mulas, gangguan pencernaan, atau akibat tendangan bayi. Yang ketujuh, nyeri bahu dan punggung bawah. Karakteristik nyeri bahu pada preeklamsia adalah sensasi cubitan di sepanjang leher dan terkadang menyebabkan penderita merasa sakit saat berbaring di sisi kanan. Yang berikut adalah supaya ibu-ibu ketahui bagaimana kita mengetahui diri kita mengalami atau mendiagnosa diri kita sendiri mengalami preeklamsi sendiri. Yang pertama, kita harus melakukan tes darah untuk memeriksakan fungsi hati dan ginjal. Kita mungkin menunjuk ke rumah sakit atau di puskesmas tertentu dan memeriksa darah kita. Yang kedua, kita mengambil sampel urin selama 24. Yang kedua, pengambilan sampel urin 24 jam untuk mendeteksi adanya protein dalam urin kita. Yang ketiga, kita melakukan USG atau ultrasonografi di rumah sakit yang fasilitas bagus. Yang berikut adalah kita dikatakan positif preeklamsi apabila tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg disertai dengan sejumlah kondisi. Yang pertama itu ditemukan tanda-tanda kerusakan pada organ ginjal dan hati. Yang kedua adalah adanya gejala neurologis seperti nyeri kepala, pusing, dan juga stroke. Yang ketiga, kita mengalami gangguan penglihatan, misalnya seperti ada bintik-bintik ketika kita melihat sesuatu atau gangguan visual atau ketegangan dalam penglihatan kita. Yang berikut adalah kita masuk dalam pengobatan preeklamsia. Yang pertama, kita menggunakan obat-obat. Jadi sejumlah obat-obatan yang biasa diresepkan pada pasien preeklamsia adalah antikonvulsan, antihipertensi, ada kortikosteroid. Yang kedua, perawatan di rumah sakit. Jadi kita dapat melakukan juga perawatan di rumah sakit. Dan perawatan ini kita perlukan apabila gejala yang dialami pasien cukup berat, sehingga memerlukan pemantauan dokter sampai usia kehamilan kita aman. Yang berikut adalah perawatan setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu akan diminta melakukan perawatan inap selama beberapa hari setelah melahirkan dan perlu mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter serta menggunakan kontrol rutin selama 6 minggu setelah melahirkan. Yang berikut kita masuk pada pencegahan preeklamsi. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Yang kedua, kita menjaga berat badan ideal sebelum dan selama kehamilan. Yang ketiga, kita tidak boleh merokok ataupun mengonsumsi alkohol. Yang keempat, kita rutin berolahraga. Yang kelima, kita menjaga kadar gula kita. Yang keenam, kita mengontrol tekanan darah tinggi kita. Dan kita mengonsumsi tinggi akan garam. Mungkin sekian penyuluhan dari saya. Untuk ibu-ibu mungkin ada yang kurang dimengerti. Ya Ibu, baik saya akan bertanya kepada Ibu karena saya kurang mengerti. Ya Ibu, silahkan Ibu. Ini obat-obatan yang biasa diresepkan pada pasien preeklamsi itu antikonvulsan, antihipertensi, dan kortikosteroid. Ya. Itu obat apa Ibu? Ya, baik. Jadi penggunaan obat-obatan yang seperti sudah Ibu sebutkan tadi itu harus menurut dari resep dokter. Jadi mungkin Ibu ke dokter terus akan dituliskan resep itu adalah obat untuk penurunan tekanan darah karena itu adalah salah satu gejala utama preeklamsi. Mungkin itu akan diberikan dokter sesuai dengan gejala yang sudah Ibu alami. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali salah satu poin yang telah saya jelaskan dari tadi. Baik Ibu, saya mengerti dengan gejala-gejala yang terjadi saat preeklamsi. Pertama itu tekanan darah tinggi. Itu merupakan gejala utama dari preeklamsi. Yang kedua, urin mengandung protein. Itu protein urinaria merupakan gejala preeklamsi.
karena kondisi di mana urin mengandung protein yang seharusnya ada di dalam darah. Yang ketiga, edem pada kaki. Edema pada kaki preeklamsia terjadi karena penumpukan cairan di kaki yang parah. Yang keempat, nyeri kepala. Nyeri kepala pada preeklamsi hampir mirip dengan gejala migrain. Yang kelima, mual dan muntah. Selain nyeri kepada kepala, gejala preeklamsi juga menyebabkan ibu hamil mengalami mual dan muntah. Yang keenam, nyeri epigastrik. Nyeri epigastrik itu nyeri yang terasa di area perut, tepatnya di bagian bawah tulang rusuk sisipan. Yang ketujuh, nyeri bahu dan punggung bawah. Itu sensasi cubitan di sepanjang leher dan terkadang menyebabkan penderita merasa sakit dan berbaring bersisipan. Terima kasih Ibu ya. Nah, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penyuluhan kali ini bahwa preeklamsi adalah salah satu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah tinggi disertai dengan protein. Jadi mungkin banyak penyebab dan juga faktor yang telah saya sebutkan tadi, ada juga gejala-gejalanya, lalu bagaimana kita mendiagnosis preeklamsi yang ada dalam tubuh kita. Lalu yang berikut kita melakukan pengobatan preeklamsi dan sebelum terlambat kita melakukan pencegahan preeklamsi secara dini di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian penyuluhan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hamil yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada saya dan juga meluangkan waktu untuk duduk dan mendengarkan penyuluhan tentang preeklamsi di sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore Ibu. Selamat sore, Ibu.